من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ما زال من الحديث حول او عن اسماء الله الحسنى وما يتعلق بها من احكام. نعم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memujinya, meminta pertolongan kepadanya dan meminta ampun kepadanya. Kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jeleknya jiwa-jiwa kita dan keburukan perbuatan kita. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala beri hidayah, maka tidak ada yang bisa memberikannya petunjuk, dan barang siapa yang Allah berikannya kesesatan, maka tidak ada. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Aku bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Adapun setelahnya kita masih membahas berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini beliau akan melanjutkan kajian yang telah lalu. والحديث حول أسماء الله سبحانه وتعالى لا يمل، لأننا نتعرف من خلالها على ربنا سبحانه وتعالى. Dan pembicaraan berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan pernah bosan. Kita tidak akan pernah bosan membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan pengenalan kita kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. فالعبودية هي كمال المحبة مع كمال الذل والخضوع، ولأننا أو كلما زاد حب العبد لربه سبحانه وتعالى فإنه يتعرف على أسمائه وصفاته وأفعاله. Al-ubudiyah yaitu penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang menghantarkan kita kepada ketundukan untuk menyembah kepada Allah saja. Dan semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kita akan cinta kepadanya. سنبدأ الحديث إن شاء الله حول أو بسؤال: هل ثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم سرد الأسماء 99 لله سبحانه وتعالى أو لا؟ سرد أسماء الله الحسنى هو الله الذي لا إله إلا العزيز الحكيم الغفور إلى آخره. Ya, beliau akan memulai dengan pertanyaan, apakah ada dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada penyebutan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang 99 saja? نجد أن هناك يعني أوراق تعلق أو تكون في كتب فيها سرد أسماء الله سبحانه وتعالى 99. فهل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ Kita kadang mendapati ada tulisan ya dalam buku ataupun kadang di mushaf saja juga kadang ada penyebutan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ ada Ar-Rahman Ar-Rahim dan lain sebagainya. Ada 99. Apakah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99 ini betul-betul ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? الجواب: ورد ذلك في أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. Jawabannya, hal itu memang ada, terdapat dalam hadis, namun hadis ini hadis yang sahih, hadis yang dhaif, hadis yang lemah, yang tidak benar nisbatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وفهمنا في دروس سبقت
أنه لا يفهم من حديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحد الحصر، لا يفهم منها أنها محصورة فقط في 99 اسما، بل أسماء الله أكثر من ذلك بكثير. Dan pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan dan telah memahami bahwasanya dalam hadis yang sahih yang menjelaskan bahwasanya Allah memiliki 99 nama itu, hadis ini bukanlah penetapan bahwa nama Allah itu hanya 99 saja. Ya. Namun nama-nama Allah itu lebih dari itu. وأسماء الله الحسنى ليس المقصود منها مجرد حفظ ألفاظها، وإنما لابد من فهم معانيها. Dan maksud dari mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya sekedar menghafal nama-namanya dan mengetahui saja, namun lebih dari dalam itu adalah kita berusaha untuk memahami arti dari nama-nama itu. وليس المقصود منها أن تذكر في ظروف ومناسبات خاصة. Dan bukan pula maksud dari mempelajari nama-nama Allah ataupun mengetahui nama-nama Allah itu untuk disenandungkan atau disebut nama-nama Allah itu di pertemuan-pertemuan khusus ataupun acara-acara khusus. صليت مرة في مسجد صلاة الظهر، فبعد الصلاة يوجد شاشة كبيرة تلفاز أمام المصلين، ويبدأون بصوت جماعي يعني يعددون أسماء الله الحسنى. هناك شريط يعدد الأسماء ويذكرها وهم يذكرون معه. Pernah suatu ketika saya, kata beliau, saya pernah ada di satu masjid, salat zuhur di satu masjid. Setelah salat zuhur, maka para jamaah pun mereka menonton ada layar di depan masjid, di depan shaf ada layar, kemudian di situ ada Asmaul Husna, kemudian di situ ada rekaman bacaan Asmaul Husna, kemudian jamaah pun mengikuti dengan secara berjamaah. Ini ya membaca itu secara bareng-bareng dengan mengikuti kaset ataupun video yang ada di layar tadi. الله يا عزيز يا حكيم يا قدوس إلى آخره، فيرددون الألفاظ. بعضهم مثلا يمسك الهاتف يعني ينظر فيه ولا ينتبه، فهي مجرد ألفاظ يقولونها من غير أن يتفكروا في معانيها. Mereka mengucapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Allah Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudus dan lain sebagainya. Kemudian mereka hanya sekedar melafazkan saja. Bahkan sebagian mereka ketika membaca hal itu mereka sambil megang HP, melihat HP. Artinya mereka hanya melafazkan saja tanpa mendalami ataupun memahami mana-mana Asmaul Husna tadi. فالذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال من أحصاها لم يقل من حفظها، والإحصاء شيء زائد على الحفظ. Yang ada dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau bersabda, man ahsaha, barang siapa yang menghitung nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yani ada sebuah hadis yang menyebutkan keutamaan orang yang bisa ihsa, menghitung nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ihsa ini, menghitung ini maksudnya tidak hanya sekedar menghitung, namun lebih dari itu memahaminya, mengetahui kandungannya. Maka tidak cukup dengan sekedar menghafal nama-nama Allah saja. كذلك يدخل في الإحصاء أن ندعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى. فالله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Begitu juga maksud dalam makna hadis tadi ihsa, barang siapa yang ihsa adalah kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakai nama-nama itu. Dalam doa-doa kita ketika kita berdoa kepada Allah, kita sebut nama Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kepada Allah dengan memakai nama-nama itu. فكثير من الناس يدعو يا ربي يا ربي يا ربي،
ولا يذكر أي اسم من أسماء الله الحسنى. Banyak dari manusia mereka berdoa, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Namun mereka tidak menyebutkan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. فمثلا من أراد أن يطلب المغفرة فيقول يا غفور اغفر لي. لاحظ هنا دعا باسم الله الغفور بما يناسب، فهو يريد المغفرة، مغفرة الذنوب، فدعا باسم الغفور يا غفور اغفر لي يا رحيم ارحمني. Maka sebagai contoh penerapan bagaimana berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah, ya seperti tadi, kalau kita minta ampun kepada Allah maka kita sebut nama Allah yang berkaitan dengan Allah itu Maha Pengampun. Misalnya ya Ghafur, wahai Allah yang Maha Pengampun, yang Maha mengampuni dosa, ya Ghafur ighfirli, ya Allah yang Maha Pengampun mengampuni dosa, ampunilah dosa-dosa. Ya Razzaq urzuqni, ya Syafi ishfini wa'afini. Sebagaimana juga ketika kita meminta rizki, maka kita mengatakan ya Razzaq urzuqni, wahai Allah yang memberikan rizki, berilah aku rizki. Begitu juga ketika meminta agar disembuhkan dari penyakit ataupun diberi kesehatan, maka kita mengatakan ya Syafi, wahai Allah yang memberikan kesehatan ataupun penyembuhan, ishfini wa'afini, sembuhkanlah aku dan berikanlah aku kesehatan. وهكذا فأسماء الله الحسنى لها معانيها، فيجب أن نتعرف على المعاني حتى نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. Dan demikianlah seterusnya, maka nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai makna-makna yang kita harus untuk atau wajib untuk mempelajarinya dan memahaminya. من الأشياء التي تنتشر بين الناس وهي يعني خطأ أن بعض الناس يكتب ورقة فيقول هذه الأسماء الحسنى تشفي من 90 مرضا مثلا. Sebagian atau ada kesalahan yang menyebar di kalangan manusia, yang mana mereka menulis di satu kertas nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka meyakini bahwasanya kertas ini yang tertulis di dalamnya nama-nama Allah ini bisa menyembuhkan 90 sekian penyakit. Maka ini adalah kesalahan, ya. Dan kesalahan ini tidak benar. أو مثلا يقول من كان يشكو مرض في أذنه فيكرر ويقول يا سميع 100 مرة. من كان يشكو وجع في عينه يقول يا بصير 100 مرة وهكذا. Atau sebagian mereka juga ada yang melakukan kesalahan lagi. Di antaranya mereka mengatakan ketika ada luka ataupun sak penyakit di telinganya, mereka mengatakan ya Sami, ya Sami, ya Sami, mengulangi berulang-kali dengan dengan anggapan bahwa itu akan menyembuhkan. Wahai Allah yang Maha mendengar, wahai Allah yang mendengar, diulang-ulang. Untuk apa? Dengan anggapan itu bisa menyembuhkan. Begitu juga ketika ada penyakit di matanya, dia mengulang-ulang nama Allah, yaitu ya Basir, ya Basir, ya Allah yang Maha melihat, yang Maha melihat, yang Maha melihat, dengan anggapan bahwa Allah akan menyembuhkan penyakitnya. Ini contoh dari praktek-praktek yang tidak benar. هذا كله غير صحيح. Ini semua tidak dibenarkan. لأن هذا من علم الغيب ولا يمكن أن نثبته إلا إذا جاء في القرآن أو جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Karena ini termasuk ilmu gaib, ya, ilmu gaib, dan kita tidak bisa menetapkan hal-hal seperti ini kecuali dengan apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah atau hadis-hadis Rasulullah SAW. مما أيضا نشاهده من ضمن هذه الوصفات العلاجية، يقولون من كان مريض بالسكري مثلا فعليه أن يردد اسم كذا واسم كذا واسم كذا بعدد معين. من كان مرض بالكبد إلى آخره، من كان مريض بالسرطان. من أين يعني جاءوا بمثل هذا؟ فهذا كله يعني من الخرافات. Ya, ada sebagian orang lain mereka memberikan penyembuhan bagi penyakit
misalnya seperti penyakit gula atau penyakit kanker atau penyakit stroke, mereka mengatakan bahwasanya kalau pengen sembuh silahkan nanti ulang-ulangi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama ini silahkan dibaca sekian kali, sehingga mereka meyakini hal ini sebagai penyembuh. Tentunya ini praktek-praktek yang tidak dibenarkan dan tidak ada dalilnya sama sekali. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أدعية وأذكار نقولها إذا مرضنا، نقرأها على أنفسنا أو نقرأها على غيرنا، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل هذه أو أن نذكر هذه الأذكار. Nabi SAW beliau telah menjelaskan bagaimana kita mengobati diri kita sendiri. Apabila kita sakit, beliau mengajarkan beberapa zikir-zikir dan doa-doa yang bisa kita baca untuk diri kita sendiri atau kita bacakan kepada orang lain yang sakit. أما أن نكرر هذه أسماء الله الحسنى بهذه الأعداد فهذا لم يرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لعلمنا إياه عليه الصلاة والسلام. Adapun penyembuhan dengan cara-cara yang tidak diajarkan sama beliau seperti menyebutkan nama-nama Allah dengan jumlah sekian, jumlah tertentu, maka ini hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya ini perkara yang baik dan benar, maka tentunya Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan, namun beliau tidak mengajarkan sama sekali. كذلك من الأخطاء التي يفعلها الناس فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى أن يعمل منها أشكال وتعلق في السيارات في البيوت أو حتى على الأطفال، ويعتقدون أنها تحفظ الإنسان من شر الإنس وشر الجن، تدفع عنه العين ونحو ذلك، وهذا كله لا يجوز. Dan ada praktek-praktek yang tidak benar juga. Di antaranya adalah sebagian orang menulis nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna, dan dibentuk dengan sedemikian rupa. Lalu dia tempelkan di rumah, tempelkan di mobil-mobil, tempelkan di anak-anak kecil. Dengan anggapan apa? Dengan anggapan bahwasanya nama-nama Allah yang ditulis ini, yang dibentuk dengan sedemikian rupa ini akan menjadi penjaga bagi mobil tertentu ataupun rumah tertentu atau anak-anak, atau sebagai penjaga dari gangguan setan, penjaga dari gangguan mata yang dengki, ain. Ya. Nah, ini praktek-praktek yang tidak benar. كذلك رسم وكتابة أسماء الله الحسنى بشكل زخارف جميلة، بحيث تعلق في البيوت أو تكتب في المساجد، فهذا أيضا كله ليس من السنة. Demikian juga seperti menulis kaligrafi yang di dalamnya nama-nama Allah, ya, Asmaul Husna dibuat kaligrafi kemudian ditempel di rumah ataupun di masjid-masjid. Nah, ini termasuk juga hal-hal yang tidak dibenarkan dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. طبعا نرى الآن كثير من المساجد يتفننون ويتسابقون برسم الزخارف أو كتابة آيات قرآنية أو أسماء الله الحسنى، وهذا كله خلاف السنة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من علامات الساعة. Dan kita menyaksikan, kita saksikan beberapa masjid dan banyak sekali masjid-masjid pada zaman sekarang, mereka berlomba-lomba untuk menghiasi masjid dengan kaligrafi ya. Kaligrafi baik berupa ayat-ayat Al-Qur'an ataupun nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini tidak benar dan ini menyelisihi sunnah, menyelisihi ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah orang-orang berlomba-lomba untuk menghiasi masjid, gitu dengan cara tadi menulis-nulis kaligrafi baik itu ayat ataupun nama-nama Allah Subhanahu wa taala. فهذه الزخارف التي نراها في المساجد ويتسابق عليها الناس، هذا طبعا بحسن ظن منهم أن هذا شيء حسن، لكن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. Ya, kaligrafi ini ya, yang menghiasi masjid-masjid ini meskipun sebagian manusia, sebagian kaum muslimin mereka pada husnudzon, niatnya baik untuk
menempel ayat-ayat Al-Quran. Namun meskipun niat baik ini, ketahuilah bahwasanya ini termasuk hal-hal yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. المسجد يعني بيت من بيوت الله يأتي الإنسان يصلي فيه بخشوع ويبتعد عن كل شيء يلهيه عن صلاته سواء كان كتابات أو ألوان أو غير ذلك. Masjid itu adalah rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan untuk apa? Ibadah, agar kita khusyuk beribadah, salat di dalamnya. Dan hendaknya dijauhkan dari masjid-masjid itu hal-hal yang bisa memalingkan kita dari kekhusyukan, ya. Ataupun hal-hal yang menghiasi masjid itu seperti warna-warna dan tulisan-tulisan tadi. مثلا هذا المسجد يعني لا يوجد فيه كتابات ولا يوجد فيه ألوان، فتجدك لما تقف في الصلاة لا تلتفت يمين ولا يسار وتركز في صلاتك. Sebagai contoh masjid kita ini, coba kita lihat masjid ini tidak ada tulisan-tulisan sama sekali. Ini bagus. Dan ini dengan cara seperti ini kita bisa khusyuk dalam sholat. Jadi kita khusyuk, fokus sholat dan tidak berpaling lihat-lihat atas ada tulisannya bagus dan sebagainya. Ini bisa mengganggu. Ya. Ini contoh yang bagus, yang masjidnya tidak ada tulisan-tulisan. لو فرضنا أن هناك آيات مكتوبة في القبلة أو هنا في المحراب هذا، أو يوجد زخارف في السجاد وألوان، كيف سيكون حال الإنسان؟ ينظر ويقرأ ويخرج وكأنه ليس في صلاة. Seandainya misalnya masjid ini ada tulisan-tulisannya dan ada hiasan-hiasannya, maka bagaimana kita akan masuk masjid? Otomatis kita akan melihat kepada tulisan-tulisan yang indah itu dan menikmati itu keindahan, ya, hiasan-hiasan itu. Dan seolah-olah dia di masjid ini tidak untuk sholat saja, tapi untuk melihat dan menikmati keindahan masjid. وهذا حدث معنا كلنا أكيد، دخلنا مساجد وكانت مزخرفة، فهذه الزخرفة لا شك أنها ألهتنا عن صلاتنا. Dan ini mungkin kita telah mengalami hal ini ya, ketika kita masuk ke masjid-masjid yang dihiasi dengan hiasan yang indah-indah, maka kadang hiasan-hiasan ini bisa melalaikan kita dari sholat kita, sehingga sholat kita tidak khusyuk. ولو رجعنا إلى صفة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدنا فيه شيئا من هذا، ولو بحثنا لوجدنا أن هذه الزخارف والألوان شابه فيها المسلمون النصارى في كنائسهم. Apabila kita melihat dan mempelajari bagaimana masjid Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak akan mendapatkan bahwasanya masjidnya beliau itu dihiasi dengan perhiasan-perhiasan. Bahkan kalau kita meneliti lebih dalam, bahwasanya menghias masjid seperti ini menyerupai orang-orang Nasrani, di mana orang-orang Nasrani ini senantiasa menghiasi gereja-gereja mereka dengan lukisan-lukisan. نرجع إلى أسماء الله الحسنى. من الأشياء والمعتقدات الخاطئة، البعض يعتقد أن كل اسم من أسماء الله عز وجل فيه سر من الأسرار، وأن له خادم. طبعا الخادم يعني جن، وأن هذا الخادم إذا كررت الاسم بعدد معين وكنت مثلا في غرفة ظلماء فإن هذا الخادم يأتيك ويساعدك ويفعل لك ما تريد. هذا كله أيضا من باب الشعوذة والدجل. Kita akan kembali membahas tentang Asmaul Husna. Dan di antara kesalahan-kesalahan praktek dalam berkaitan dengan Asmaul Husna, sebagian orang menyangka bahwasanya setiap nama di antara nama-nama Allah itu mengandung rahasia, dan di dalamnya juga ada khadim ataupun pembantu dari karangan jin, sehingga dia meyakini bahwasanya ketika dia mengulang-ulang satu nama Allah, maka dia akan didatangi oleh pembantu tadi di kalangan jin yang akan mendatanginya, sehingga dia pun ketika di kegelapan, di ruangan yang gelap, dia mengulang-ulang nama di antara nama-nama Allah, lalu datanglah kepadanya jin atau khadim, ya, pembantu yang akan membantu urusan-urusan dia. Nah, ini praktek yang keliru, ya. Praktek-praktek yang keliru tidak dibenarkan dalam Islam. كذلك
من الأخطاء التي يقع فيها الناس في هذا الباب أن في الدعاء أن يدعو الاسم أو يدعو الصفة. يعني مثلا يقول يا اسم ربي ارحمني، هذا لا يجوز، وإنما أنت تدعو الله عز وجل، تدعوه بأسمائه لا تدعو اسمه. فهمت؟ الاسم مثلا يقول يا اسم ربي، مثلا يا اسم ربي الغفور اغفر لي، الاسم لا يدعى، وإنما الذي يدعى الله، فيقال يا غفور اغفر لي، لا يقال يا اسم الغفور اغفر لي، يا اسم الرحيم ارحمني. Sebagian kesalahan yang ada dalam manusia, mereka berdoa kepada nama Allah, bukan kepada Allah tapi kepada nama Allah, sehingga dia ketika berdoa mengatakan wahai nama Al-Ghafur, wahai nama Al-Ghafur, ampunilah aku. Dia tidak berdoa kepada Allah, wahai tidak mengatakan ya Allah ampunilah aku, tapi dia mengatakan wahai nama Al-Ghafur, wahai nama Allah yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Ini keliru. Mestinya dalam doa itu kita berdoa langsung kepada Allah, meminta kepada Allah, bukan meminta kepada namanya. أيضا من الأخطاء طبعا أسماء الله عز وجل خاصة بالله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تصرف لأحد غير الله، فنجد البعض يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه من أسماء الله سبحانه وتعالى. Di antara kesalahan-kesalahan yang ada, sebelumnya kita menjelaskan bahwasanya nama-nama Allah itu khusus bagi Allah saja, sehingga tidak boleh nama ini disematkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia, di antara kesalahan-kesalahan yang dilakukan, mereka menamakan Nabi Muhammad SAW dengan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini termasuk dalam ghulu atau berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW. فمن أسماء الله الأول الآخر الظاهر الباطن، فيأتي أحدهم يقول الأول الآخر محمد، الظاهر الباطن محمد، أعوذ بالله، هذا لا يجوز. Sebagai contoh misalnya Allah itu memiliki nama apa? Al-Awwal, yang maha pertama, wal akhir, dan yang maha terakhir, wal zahir wal batin. Sebagian orang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan al-awwal al-akhir itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Al-zahir al-batin juga Nabi Muhammad SAW. Ini tidak boleh, karena nama al-awwal al-akhir al-zahir al-batin ini khusus bagi Allah saja. Ya. وكذلك مثلها أسماء الله صفات الله، فصفات الله عز وجل خاصة به، فمثلا من صفات الله سبحانه وتعالى الخلق، أنه خلق الدنيا والآخرة، من صفاته العلم المطلق، فيأتي أحدهم يقول وإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني من جودك يا محمد الدنيا، أن محمد هو الذي خلق الدنيا وضرتها إلى آخره، وإن من علومك علم اللوح والقلم، علم اللوح والقلم هذا علم خاص بالله عز وجل، كيف جعله في النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا غلو، يعني هو مثل غلو النصارى في عيسى عليه السلام. Ya, jadi selain nama-nama Allah itu khusus bagi Allah saja, sifat-sifatnya juga khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Allah memiliki sifat apa? Menciptakan. Jadi al-khalqu itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Mencipta itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian orang mereka berlebihan dalam memuji Nabi kita Muhammad SAW. Mereka mensifati Nabi Muhammad SAW sebagai pencipta. Mereka menyenandungkan dalam bait syairnya, dalam selawatannya, mereka mengatakan wa inna min judika dunya wa darratuha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Sesungguhnya di antara dermawanmu wahai Nabi Muhammad, di antara kedermawanmu wahai Nabi Muhammad adalah adanya dunia dan akhirat, dan di antara ilmumu adalah ilmu yang ada di Lauhul Mahfuz dan yang ada di catatan Al-Qalam ataupun pena pencatat takdir. Nah, ini berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini mereka mensifati Nabi Muhammad itu yang menciptakan dunia dan langit, dan itu di antara kedermawannya Nabi Muhammad itu adalah adanya langit,
adanya apa? Dunia dan akhirat. Dan juga mereka mensifati Nabi Muhammad itu mengetahui ilmu yang gaib. Di situ ilmu lauhi wal qalam, itu ilmu yang ada dalam Lauhul Mahfuz dan ilmu yang dicatat oleh qalam atau pena pencatat takdir. Ini berlebihan mensifati Nabi Muhammad SAW, dan ini menyerupai perbuatan orang-orang Nasrani. Mereka juga berlebihan memuji-muji Isa ibn Maryam. وهذا الكلام للأسف يعني نسمعه في بعض المساجد خاصة في ليلة الجمعة، يذكرون مثل هذه الأبيات، طبعا يقولونها باللغة العربية لكنهم مساكين لا يعرفون معناها وأنها تخالف الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. Ya, sangat disayangkan sekali lafaz tadi, ya. Wa inna min judika dunya wa dhurratuha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Salawat-salawat seperti ini sangat disayangkan dilafadzkan ataupun sampai dibacakan di masjid-masjid sekitar kita. Ya, padahal ini kalau kita mengetahui artinya ini bahaya. Namun mereka adalah orang-orang yang kasihan, masakin. Mereka orang-orang yang kasihan karena mereka tidak paham bahasa Arab sama sekali. Mereka hanya mengulang-ulang lafaz-lafaz ini tanpa mengetahui artinya. Kalau mengetahui artinya sangat berbahaya. أخيرا حق أسماء الله سبحانه وتعالى التعظيم وأن نعظمها، ومما يفعله الناس في هذه الأيام مما ينافي تعظيم أسماء الله الحسنى إلقاء الكتب والمجلات التي تذكر فيها أسماء الله الحسنى أو يذكر فيها آيات الله سبحانه وتعالى، فتلقى على الأرض أو تلقى في القمم ونحوها، وهذا كله لا يجوز. فلا بد من تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. Di antara adab kita kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan sekali sebagian manusia tidak memahami hal ini, sehingga mereka membuang kertas-kertas ataupun buku-buku yang di dalamnya tertulis nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka membuangnya di jalan-jalan. Nah, ini termasuk bentuk tidak mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang diperintahkan adalah kita untuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Yang di antaranya adalah nama-namanya. ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Sebagai penutup, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kepada kita, Allah memberikan rezeki kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, dan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Ya. Sekian, barangkali ada pertanyaan. Silahkan. Kalau kita berdoa apabila kita tidak mengingat nama-nama Allah, namun kita mengucapkannya dengan bahasa Indonesia, ya Allah Maha Pengampun, ampunilah aku, boleh kan? يقول هل يجوز الإنسان يدعو باللغة الإنجليزية؟ لأننا لا نحفظ أسماء الله. هو ايش ذكر مثال؟ يا غفور اغفر لي، لكن بالإندونيسي. بالإندونيسي. طيب. أنت لما قلت يا غفور بالإندونيسي من أين جئت بها؟ حفظتها فترجمتها فاستخدمتها الاستخدام الصحيح، فهذا جائز إن شاء الله، لا حرج في ذلك. Ya, ketika kita mengucapkan dengan Indonesia nama Allah dengan terjemahnya, di mana kita ngambilnya darinya? Ambil dari mana lafaz itu? Ya Allah yang Maha Pengampun. Dari mana? Maksudnya dari Al-Qur'an. Awalnya bahasa Arab cuma diterjemahkan. Maka ketika kita berdoa, wahai ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosaku. Maka ini sudah termasuk memakai nama Allah. Tidak mengapa kita bahasa Indonesia. Boleh insyaallah. Ini tidak harus teks bahasa Arab. لكن يطلب يحفظ الإنسان باللغة العربية ويفهم باللغة العربية ويدعو باللغة العربية، لا شك أن هذا أفضل. Namun berdoa dengan bahasa Arab, kemudian memahami bahasa Arab,
memahami artinya, maka itu lebih tidak ragu lagi lebih afdal, lebih utama. Ya, yang lain? Ya, Pak. Orang-orang yang beriman dengan nama Allah, misalnya Abdurrahman, tapi dipanggil dengan Rahman, يجوز إذا سمي الرجل بعبد الرحمن هل يجوز أن ندعوه برحمن؟ رحمن يجوز boleh. Boleh. الذي لا يجوز الرحمن. Ya nggak boleh kalau ada alif lamnya ar-rahman. Tapi kalau rahman saja nggak apa-apa. Ya. Yang lain? Fadhal. Mas, tanya. Kalau kita disebutkan namanya Rasulullah SAW, Salaman. apakah boleh kita apabila nama Allah, misalnya Allah Azza wa Jalla, kemudian kita mengulangi Azza wa Jalla, itu apakah boleh seperti itu? Atau Subhanahu wa Ta'ala semua? Idza dzukira ismu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naqul sallallahu alaihi wasallam. Dzukira ismu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakin idza dzukira ismullah, bisa Allah azza wa jalla, yajuz an naqul azza wa jalla subhanahu wa ta'ala. يجوز أن تقول عز وجل، تقول سبحانه وتعالى، جائز. هذا كله تعظيم لله. أي ألفاظ التعظيم جائز. Boleh. Ini termasuk nama-nama pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebut Allah, kita mengatakan subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla gitu. Boleh. Ya, yang lain? Mereka berdoa memuji Allah dengan menyebut nama-nama dan sifatnya. Contohnya? Contohnya pemilik langit dan bumi. Ini nama Allah. Saya memuji tidak menyebut nama dan sifat Allah. Hadis. Misalkan boleh. Hal warada an nahmadullah fi du'aina bi ghairi ismin wa sifatillah. هل ورد؟ Ad-du'a bi ghairi ismin wa sifatillah. Ismi wa sifatillah. Bismillah wa sifatillah. Maksudnya nad'u bi ghairi ismihi wa sifatihi. ندعوه بغير اسمه وصفاته، ندعو الله بغير اسماء وصفات؟ لا يمكن. مثلا نقول يا مالك السماوات والارض. يا مالك السماوات، هذا أنت يا مالك السماوات والأرض، هذا أنت يعني دعوت الله عز وجل باسم أسمائه، مالك يوم الدين، مالك السماوات والأرض. نعم جائز، هذا جائز. ما في مشكلة. Tadi sebenarnya doa yang tadi yang wahai pemilik langit dan bumi itu sudah sifat atau bahkan nama Allah, itu Malik as-samawati wal ardh. Pemilik langit dan bumi. Sudah doa enggak apa-apa. Itu sudah nama Allah dan sifatnya. Ya. Yang lain? Belum komat. Sudah? cukup malam ini. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.